Ada game di HP-mu? Ada game di HP-mu atau tidak? Jujur, jujur. Hapus. Itu dulu. Kalau anak muda saya tidak mau banyak teori. Teman-teman anak muda, kalau laki-laki, kalau masih ada gamemu, hapus memang nih. Konsisten. Kalau akhwat, semua film drama Korea hapus. Coba nak, jangan meki bohong bu. Insya Allah sudah mi dek. Saya tahu mi pertanyaan. Sudah mi 1 juta? 1 juta itu ji. Apa? Pertanyaan kedua, apa hukumnya jika pernikahan di bulan suci Ramadan? Berat. Oh titipan pertanyaan ini. Oh. Ya duduk mi. Ku tahu ji. Ya. Oke. Coba nak kita tes kejujuran ini. Tes kejujuran. Saya doakan yang jujur diampuni semua dosanya, dimaafkan kesalahannya, dibuka pintu rezekinya, dipertemukan jodohnya, dilunasi utang-utangnya. Kalau belum punya anak, diberikan anak yang saleh. Jujur. Siapa laki-laki di sini yang masih ada game di HP-nya? Angkat tangan bedeng. Jangan angkat tangan. Kasih tinggi. Ya. Ada? Bagus. Oke. Sekarang ibu-ibu. Siapa yang pernah nonton drama Korea? Minimal 1 episode. Angkat yang tinggi. Boy bangganya. Masuk surga kita kalau nonton drama Korea. Astagfirullah. Baik. Bapak ibu sekalian, saya jawab dulu pertanyaannya ini, adek. Dan saya sambungkan dengan pertanyaan ibu siapa tadi yang bertanya pakai cadar tadi? Mana? Ibu siapa nama tak bu? Hah? Satriani. Dek, coba kau lihat. Ibu bertanya, Ustadz bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Nah banyak tanggung jawab tak? Harus ki masak, ngepel, harus ki cuci baju, jemur baju. Ibu-ibu bilang begitu dek. Saking tidak adanya waktunya kau dong untuk pikir main game, untuk pikir drama Korea. Coba. Padahal ibu itu kalau dia tahu ngurus suami juga ibadah, masakan anak juga ibadah, urus sahurnya anak-anaknya bangun jam 4:30, jam 4, ibunya bangun jam 3, potong bawang, cuci ikan, cuci sayur, masak, kasih bangun suami. Ini juga suaminya bilang nanti pi belum pi. Dikasih bangun terus, dikasih bangun. Dia bilang istrinya, kan lebih lama saya kasih bangun kok daripada saya masak ikan. Bu, kalau ada suami susah dikasih bangun 1 kali, sudah ibu, jangan mesti urus ki. Lebih bagus kita pergi tahajud. Biar dia rasa bangun, dia belum sahur. Biar saya. Itu kasih habis waktunya juga ibu-ibu, kasihan. Dia juga butuh tahajud, betul atau tidak? Mau juga itu kalau ibu-ibu tahajud, tapi apa daya dia harus masak. Sudah masak kasih bangun suami. Kalau 5 anak, satu-satu dikasih bangun. Bayangkan beratnya itu. Karena saya rasa bu, saya punya ibu begitu. Bangun jam 2 masak. Iya. Saya 8 bersaudara. Nenek saya lebih hebat lagi. Mama saya itu 10 bersaudara. Dikasih bangun satu-satu. Oh bayangkan. Iya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Iya. Pertanyaan ini sebenarnya mirip. Karena satu mencari ibadah, satu mau konsisten. Makanya saya bilang untuk konsisten, hilangkan dulu penghalang-penghalang. Bu, kalau ada televisi di rumah bu, jual mie. Serius. Kalau mau dengar ceramah bisa jadi YouTube, Instagram, Facebook. Tapi kalau memang itu TV untuk dengar ceramah, boleh. Dengar ceramah pas sahur boleh. Yang jelas setelah itu kasih mati. Karena percaya bu, siang hari di Ramadan, kalau disuruh mengaji dengan disuruh nonton TV, lebih kita suka nonton TV. Karena dibilang apa? Tidak dirasa ya Ustaz.
Sama dengan anak muda. Kalau sambil puasa dia kasih habis waktunya supaya tidak dirasai puasanya, dia main PlayStation dengan dia mengaji, mana nak pilih? Main PlayStation atau mengaji? Main PlayStation. Dia kira kalau dia main PlayStation dari pagi sampai malam, dia tidak rasa haus, dia tidak rasa lapar, dia kira ibadahnya diterima. Enggak. Ada tong anak muda, Pak, kalau malam begadang tidak mau tidur. Iya. Sudah pergi sholat subuh baru dia tidur. Ditanya apa alasannya? Supaya kalau pagi Ustaz tidurkah saja sampai maghrib. Beleng-beleng. Orang justru Ramadan justru harus banyak ibadah. Ini dia main game tengah malam sampai subuh, Pak. Dia sahur, dia sholat subuh, itu pun dia tidak ke masjid karena ngantuk. Sholat juga sambil ngantuk-ngantuk. Sudah sholat langsung tidur. Nah, kasih nyala kipas anginnya, dia tutup kamarnya, tidur sampai zuhur. Zuhur lewat, asar lewat, tidur. Azan maghrib baru dia keluar kamar. Sah ibadahnya? Sah puasanya? Demi Allah tidak sah. Karena puasa tidak akan pernah mengalahkan sholat. Sholat dulu baru puasa. Sholat tiap hari wajib, puasa hanya Ramadan wajibnya. Jadi kalau ada orang, dengarkan ibu, dengarkan anak muda, kalau ada orang puasa baru dia tidak sholat, maka puasanya saya jamin 100% ditolak oleh Allah. Paham ki, Pak? Paham ki, Bu? Jadi Bu, yang tadi Bu ya, semangat ki, insya Allah ada jitu waktu. Jadi kalau suami kita kasih susah ki, kita tomi masakan setengah mati ton dikasih bangun, bola balik kamar kasih bangun, dan tidak ambil ember Bu, siram 1 kali. Dia ibu kan butuh tahajud toh. Ibu enak juga kalau mau ngaji, mau sholat. Ini urus suami dikasih bangun setengah jam, memang dikasih bangun. Bola balik ki, dilihat tomi kompor dikasih bangun, tomi bangun maki, bangun maki. Itu tenaga, Pak. Makanya bapak juga bantu istri ya. Saya punya tugas di rumah itu, istri saya masak, saya kasih bangun anak. Bagi tugas ki. Harus begitu, bapak-bapak harus tolong istrinya, Pak ya. Kita menikahi istri bukan menjadikan dia pembantu, bukan. Kita menikahi istri supaya kita saling menebar sakinah, mawaddah, warahmah, dan berta'awun alal khair, tolong menolong dalam ketakwaan. Jadi gitu Bu ya, insyaallah. Ada gitu Bu selalu. Dan sederhana Bu, jangan pernah mendahulukan kepentingan ibadah pribadi dibandingkan kebutuhannya suami dan anak-anak. Karena ada istri-istri egois yang dia tidak mau masak karena bilang saya juga mau fokus ibadah. Salah. Dengan memasak, mengurus pakaian dan seterusnya untuk suami dan anak-anak, itu ibadah paling mulia Bu. Karena bayangkan suami pakai sholat, anak pakai sholat, suami pakai mengaji. Itu makanan yang ibu masak, kami pakai puasa. Ibu dapat pahalanya suami, ibu dapat pahalanya anak. Itu yang mahal dari pekerjaannya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masak, semua makanan yang ibu masak, semua pahala orang yang makan itu sahur, ibu dapat. Kalau ibu masak untuk buka puasa, semua yang berbuka puasa ibu dapat pahalanya. Itu yang susah di suami. Makanya saya suami pintar Kak juga. Kalau misalkan istriku mau masak, saya pergi belanja supaya dia dapat pahala, saya juga dapat ya. Kalau buka puasa saya tawarkan, mau ki buka puasa apa, pisang hijau apa, karena dia puasa, saya juga mau dapat pahalanya dia ya. Jangan dia semua ambil pahalaku ya. Bisa dipahami? Karena orang di surga nafsi-nafsi Pak. Lolos pergi sendiri baru kita cari istri tak ya. Nafsi-nafsi dulu orang. Iya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan datang sendiri-sendiri ki dulu. Istri lentung dia dihisap sendiri sama Allah. Kita juga dihisap. Nanti siapa yang paling baik amalannya baru bisa tarik istrinya. Misalkan saya di surga paling tinggi Firdaus, saya pasti cari istriku. Iya. Mana istriku ya Allah? Di surga di bawah. Bolehkah ya Allah istri saya berada di surga Firdaus juga? Atau kalau memang tidak bisa ya Allah, biar misain turun. Yang penting sama ke istriku. Kira-kira gitu gambarannya, sederhananya. Itu sesuai dengan ayat dalam surah At-Tur.
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman dan keimanannya diikuti oleh pasangan mereka, anak mereka, maka kami pertemukan mereka di tempat yang sama agar mereka bertemu lagi di surga. Tapi ada tahu bapak-bapak bilang, mudah-mudahan tidak satu surga jadi dengan istriku, Ustaz. Kenapa? Koro-koroang, Ustaz. Dia kira, saya bilang, tapi beriman di istri tak? Bagus di sholatnya, koro-koroannya di Ustaz. Saya bilang, Pak, jadi kita di surga mau sama siapa? Sama bidadari masa aja, Ustaz, jami ada istriku. Langsung saya bilang, Pak, Anda tahu di surga nanti, kata Nabi SAW, wanita yang lebih cantik, jauh lebih cantik dari bidadari, Pak, itu adalah istrinya orang-orang beriman. Menyesal kalau tidak mau ke satu surga, karena beda itu dia di surga nanti, Pak, pasti tidak koro-koroan nih. Betulkah itu, Ustaz? Betul, Pak. Saya bilang betul. Iya, wanita paling cantik nanti istri tak kalau di surga. Yakin kita tidak mau ketemu? Kayaknya yakin kita tidak ketemu, Ustaz. Lebih bagus saya sama bidadari saja, Ustaz. Iya. Begitu sebaliknya, Pak. Iya. Laki-laki paling gagah nanti di surga adalah suami-suami tak kalau dia beriman. Jadi pasangan kalau beriman semua, sebagaimana atur alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan istri dan anak-anaknya, itu yang terjadi diceritakan Allah dalam surah At-Tur tadi. Ya. Terakhir, bagaimana hukum menikah bulan Ramadan? Kuat jekokah? Ya. Jangan coba-coba. Soalnya ada teman saya, Pak, anak Sudan, menikah Ramadan, gagal ki 1 hari, bayar ki kafarah. Jangan coba-coba deh, berat, apalagi masih muda. Dia bilang, tidak Ustaz, tidak Ji. Iya tidak. Coba kau pengantin baru di bulan Ramadan, berat sekali siang hari. Itu menunggu buka puasa kayak menunggu kiamat. Serius, yang kau coba-coba. Makanya sunnah, Bu, menikah itu paling bagus bulan Syawal. Aisyah dalam sebuah hadis mengatakan, saya dinikahi Nabi di bulan Syawal. Adakah istri Nabi yang lebih beruntung dibandingkan saya? Tidak ada. Karena makanya dari situlah pernyataan Aisyah inilah yang kemudian menjadi statement bahwa sunnah menikah itu bagusnya bulan Syawal. Kapan? Sudah Lebaran. Tahan-tahan mi dulu. Makanya jangan kau pacaran, blokir nomornya. Dan hati-hati kau, karena biasa itu, kau yang pacari, orang lain yang nikahi. Mending jika orang lain, kau yang pacari, kau yang biayai, kau yang antar jemput, kau kala-kala Gojek. Gojek itu dipesan baru datang, kau datang duluan, kau belum dipesan. Hati-hati kau. Setelah itu 5 tahun kau pacari, kau antar jemput, yang nikahi sahabatmu. Itu tadi yang bertanya yang nikahi. Sakit kau. Berhenti. Bos, mohon maaf, jodoh itu, nikah itu ibadah. Tidak boleh orang mempersilahkan orang lain. Mohon maaf, siapa cepat dia dapat. Yang kau bilang tidak ada. Kejadian begini sudah banyak terjadi. Anak Sudiang, Pak, nikah dengan anak Cendrawasih. Kisah nyata ini. Saya tutup dengan satu cerita. Mau kita dengerin ceritanya? Mau nggak? Jam 10 Bibela. Ya. Anak Sudiang, Pak, anak muda, kuliah di Unhas. Kita tahu di Sudiang jauh atau tidak? Jauh. Kalau Sudiang ke Unhas, jauh atau dekat? Dekat. Tapi calonnya yang dia pacari dari SMA tinggal di Cendrawasih. Sudiang ke Cendrawasih, jauh atau tidak? Jauh. Kuliah di Unismu Alauddin sini. Tahu jika Unismu? Dari Sudiang, dia kuliah di Unhas. Tapi karena pacarnya kuliah di Cendrawasih, nah jemput ki dulu pacarnya. Baru nak antar dulu ke Unismu. Baru dia ke Unhas. Saya tanya, kalau dari Sudiang Cendrawasih Unismu Unhas, dia kalau mau berangkat jam 6 subuh dia jalan. Tiba di Cendrawasih, nah ambil pacarnya, nah jemput, nah antar ke Unismu. Baru dia pergi Unhas. Jam 8 dia kuliah, pulang jam 2 selesai kuliah. Sama, tidak langsung ke Sudiang. Padahal dari Unhas ke Sudiang sudah dekat, cuma 15 menit. Tapi coba lihat penyakit pacaran.
Dengar baik-baik ceritanya. Endingnya yang sakit. Sakit sih deh. Kenapa? Ini kisah nyata nah. Cek di YouTubeku, banyak di YouTubeku itu kisah-kisah begini. Ada yang ditikung, ada yang juga kaget. Dia datang cuma pakai jas. Anak Lipia ini Pak, kisah nyata di Jakarta. Dia datang pakai jas, dia suka sekali itu akhwat. Tapi dia datang dalam keadaan diundang pernikahannya orang. Tahu? Dia datang pakai jas. Tidak datang itu calonnya itu akhwat. Dokter, dia blokir HP, dia tidak angkat-angkat telepon. Ternyata di hari pernikahan ibunya tidak setuju. Ibunya tidak setuju. Alasannya cuma satu, karena tidak mau beda yang punya menantu bercadar. Wih, ini anak Lipia pakai jas supaya tidak batal itu pernikahan. Daripada malu-malu orang sudah datang. Ini omnya punya usul. Dia bilang, daripada kita cancel ini acara, padahal ini acara sudah dibiayai oleh dokter itu, ya kan? Tapi dia tidak datang. Dia telepon last minute, sudah jam 11. Orang sudah mau pulang. Bilang, mohon maaf, saya tidak bisa menikah. Kenapa? Ibu saya tidak setuju. Alasannya apa? Ibu saya belum siap punya menantu bercadar. Ini akhwat mahasiswa Lipia juga. Ini yang pakai jas mahasiswa Lipia. Ini sama-sama mengajar di TPA di Jakarta. Sama-sama orang timur. Dia pakai jas. Itu Tommy kalau menikah, ada acara pernikahan, pakai kok jas anak muda. Karena ujung-ujungnya Pak, omnya bilang, daripada cancel, ini sayang tenda sudah dibayar. Dan yang bayar dokter. Yang tidak jadi nikah. Akhirnya apa Pak? Omnya bilang, begini, ada kulihat anak-anak muda di situ, mahasiswa. Tanya saja, siapa tahu ada yang sudah siap menikah. Ditanya. Dan mereka tahu bahwa yang suka ini akhwat, ini yang pakai jas. Yang lain tidak ada pakai jas. Jadi dikasih menikah di situ. Jodoh Pak, jodoh. Tapi lihat ini Pak, yang Unhas tadi ini. Dari Sudiang jam 6 ke Cendrawasih jemput. Gojek saja dipesan baru datang. Ini dia tidak. Datang memang sebelum dipesan. Betul tidak? Itu orang kalau matanya sudah dibutakan dengan cinta palsu. Akhwat dengar, semua laki-laki yang mendekatimu, kalau dia belum jadi suamimu, buaya semua, buaya. Kau tahu buaya? Dan ikhwan dengar, semua perempuan yang menggodamu, mendekatimu, serigala semua. Mau jadi antar jemput, percaya sama saya. Kalau dia dapat ikhwah yang lebih baik, lebih kaya, cowok yang lebih kaya, nah tinggal kok, ini buktinya. 4 tahun Pak, bolak-balik diantar, jam 2 dijemput, atau jam 3, atau jam 4. 4 tahun sampai lulus. Lulus di Unhas, lulus di Unismu. Pas nyusun skripsi, bapaknya ini perempuan. Dia fakultas kedokteran Unismu. Ini laki-laki fakultas teknik. Bukan. Ekonomi, fakultas ekonomi di Unhas. Perempuannya fakultas kedokteran di Unismu. Bayangkan Pak, lagi menyusun skripsi mau jadi sarjana kedokteran ini perempuan. Tiba-tiba bapaknya bilang, "Nak, ada temannya bapak. Anaknya baru-barusan lulus. Dokter juga, tapi di Jerman. Momi pulang. Dia 2 tahun di atasmu nak. Bapak melihat ini jodoh yang paling cocok dengan kau." Apa dia bilang ini? Apa dia bilang ini perempuan? Apa dia bilang sama bapaknya? Kalau itu yang terbaik Pak, tidak apa-apa. Nah lupai pacarnya yang tiap hari antar ki. Coba. Akhirnya dengarkan teman-teman. Ini aku bilang sakit hati. Subhanallah. Dia terima lamarannya itu yang dari Jerman. Dia tidak kasih tahu. Sampai akhirnya muncul undangan nikah. Dan dia masih diantar jemput. Pas diantar, dia kasih tahulah. Di ujung-ujung dia mau lulus dari Unismu. Dia bilang, "Saya sudah dilamar. Ini undangan nikahku." Apa maksudmu? 4 tahun kita pacaran.
Apa mau? Saya tidak bisa menolak karena ini perintah ayahku. Nah bilang, coba, yang paling sakit hati dia bilang begini, semoga kita bisa datang di acara pernikahanku. Dia bilang begini. Dia pulang ini cowok, bayangkan besok pernikahan, malamnya ada WhatsAppnya ini cewek. Saya tidak tenang, saya khawatir kita terzolimi. Saya sebenarnya masih sayang sama kita, tapi saya tidak bisa menolak perintahnya bapakku. Alasannya, baru dia bilang begini, saya tahu kita aktif di organisasi, kita sering bawakan materi, dan kita sering jadi MC acara-acara. Bisakah kita jadi MC acara pernikahanku besok? Coba, jadi MC kodong. Jadi MC dia bilang, Ustadz, harga diri kalau saya tolak. Kalau saya tolak nanti dia merasa dia wanita satu-satunya paling cantik di muka bumi ini. Dia datang jadi MC. Acaranya di situ ya. Apa namanya? BPN. Apa namanya? Di Veteran itu ada gedung BPN. Ah, di situ acaranya. Jadi MC untuk orang yang 4 tahun diantar jemput. Jauhnya Sudiang, Cendrawasih Unismu. Bayangkan. Itulah yang dibilang, Dek, sakit hati. Jangan kau coba-coba pacaran. Percaya sama saya, semua orang yang mempacari kamu dan mau dipacari, berarti dia tidak akan serius untuk yang halal. Mending sabar, datang langsung lamaran, nikahi anaknya orang baik-baik. Ya, banyak ceritaku kalau jomblo Pak ya, tapi bukan tema tak jomblo ini ya. Ya. Jadi kalau saya jamu kau dulu menikah, sabar saja dulu. Insyaallah setelah Ramadan, kalau mau menikah setelah Ramadan jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak tahan mengko ya, mau milih apa? Ya. Kau mami yang ngatur. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf Pak, harus Pak bergeser. Ya, nanti akan ada Ustadz lagi insyaallah, dan ada dari BKP Remi dan dari yang lain-lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.